Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Safira Tias Handayani dengan NPM 0371191101 dari kelas 6E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nita Karmila, MPD. Materi yang akan dibahas yaitu terkait dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan. Sebelum kita membahas dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, yang mana secara luas yaitu globalisasi adalah suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain. Keterkaitan inilah yang akan mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru. Globalisasi ini muncul seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Globalisasi itu sendiri telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari ekonomi, politik, kesehatan, komunikasi, sosial budaya, dan transportasi. Globalisasi yang terjadi saat ini tentunya banyak menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat secara global. Dan sekarang mari kita bahas dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ada dampak globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan yang dilakukan secara global dan terbuka, di mana semua negara menjadi satu pasar dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas wilayah atau kewilayahan antar negara. Adapun dampak positif globalisasi bidang ekonomi yaitu peluang usaha internasional menjadi terbuka lebar, terbukanya lapangan kerja yang luas, pemasukan devisa dari sektor pariwisata akan semakin bertambah karena wisatawan asing yang datang berkunjung, terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor, munculnya pusat perbelanjaan modern, dan masuknya produk-produk mancanegara di pasar domestik. Dampak negatifnya yaitu tantangan pada perkembangan sektor industri di dalam negeri, dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan dengan baik. Produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing. Potensi terjadinya kondisi tidak stabil pada sektor keuangan akan semakin besar. Sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor ketimbang produk lokal. Munculnya kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak bermodal besar. Yang kedua, dampak globalisasi di bidang politik. Globalisasi politik adalah aspek globalisasi yang menyangkut pada sistem demokratisasi dan hak asasi manusia yang identik dengan tingkat kekuasaan oleh penguasa. Adapun dampak positif globalisasi bidang politik yaitu negara yang mengalami globalisasi akan mendapatkan nilai demokrasi yang baik, hubungan kerjasama internasional terbuka lebar, serta mempermudah hubungan kerjasama antar negara. Banyak negara yang berpartisipasi untuk menciptakan kedamaian dunia, meningkatkan hubungan diplomasi antar negara, proses pemerintahan akan semakin terbuka dan lebih demokratis. Negara yang mengalami globalisasi umumnya akan lebih menghormati hak asasi manusia. Dampak negatif globalisasi bidang politik yaitu munculnya berbagai nilai politik baik individu, kelompok, mayoritas maupun minoritas. Munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara. Nilai politik berdasarkan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat akan luntur. Banyaknya partai politik di suatu negara. Sebagian masyarakat akan mengambil paham dan nilai politik luar negeri, dan berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Yang ketiga, ada dampak globalisasi di bidang kesehatan. Adapun dampak positif globalisasi bidang kesehatan yaitu meningkatnya mobilitas pasien yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis, meningkatnya mobilitas profesional kesehatan antar negara, meningkatnya perusahaan asing dan asuransi di dalam negeri, dan semua rumah sakit dituntut untuk mampu memenuhi kepentingan dan keinginan konsumennya, serta persaingan bisnis penyediaan dan pelayanan jasa kesehatan.
Dampak negatif bidang kesehatan yaitu memiliki ketergantungan dalam bidang kesehatan dengan negara-negara maju. Kecanggihan teknologi dimanfaatkan bagi banyak orang untuk membuka industri tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Kecanggihan teknologi membuka banyak masyarakat untuk meninggalkan cara pengobatan alternatif dan pergi ke luar negeri. Dan terbukanya jalur dan kesempatan di luar negeri, maka para tenaga kesehatan akan cenderung mencoba kesempatan ke luar negeri. Yang keempat, dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Globalisasi di bidang sosial budaya, perilaku dan nilai-nilai dari negara lain dapat mempengaruhi cara berpikir sosial dan budaya setiap manusia. Adapun dampak positif globalisasi bidang sosial budaya yaitu meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya, dan meningkatkan taraf pendidikan suatu negara. Dampak negatif globalisasi bidang sosial budaya yaitu semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya yang melahirkan gaya hidup seperti individualisme. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Dan terkikisnya rasa kecintaan akan budaya lokal. Yang kelima, dampak globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik terhadap penyampaian atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Adapun dampak positif bidang komunikasi yaitu mudah memperoleh informasi dari segala aspek bidang, mudah melakukan komunikasi, menumbuhkan sikap toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif bidang komunikasi yaitu informasi yang masuk tidak tersaring dengan baik seperti halnya munculnya konten kekerasan, pornografi, dan lainnya, memengaruhi kesehatan, serta memengaruhi sikap dan perilaku anak. Yang terakhir ada dampak globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi merupakan suatu proses berkembangnya suatu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang atau memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dampak positif bidang transportasi yaitu memperlancar mobilitas arus perpindahan penduduk, distribusi barang dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air, lebih cepat dalam bepergian, dan mempermudah distribusi. Dampak negatif bidang transportasi yaitu jumlah kendaraan pribadi semakin meningkat, jumlah kecelakaan semakin tinggi, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat, terjadinya kemacetan di sepanjang jalan. Setelah mengetahui dampak positif dan negatif globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, alangkah baiknya setiap pribadi mengemban komitmen agar tidak terjerumus arus globalisasi yang dapat merugikan. Adapun cara menyikapi dampak positif dan negatif globalisasi diantaranya yaitu menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, selektif terhadap pengaruh globalisasi dari berbagai bidang, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, seperti semangat mencintai produk-produk dalam negeri, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, dan perlunya perhatian orang tua dalam memantau pergaulan anak. Cukup sekian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.